Dari reruntuhan Singasari yang hancur, lahir seorang pewaris takdir besar. Namanya adalah Raden Wijaya. Sang pemimpin cerdas yang menaklukkan badai politik, menipu pasukan Mongol, dan mendirikan kerajaan paling gemilang dalam sejarah Nusantara, Majapahit. Bagaimana seorang pelarian bisa membangun imperium yang kelak menguasai hampir seluruh Asia Tenggara? Inilah kisah pendiri Majapahit, kisah tentang strategi, keberanian, dan lahirnya legenda besar Nusantara, Raden Wijaya atau Dyah Wijaya, atau yang dikenal dengan nama regnalnya, Kertarajasa Jayawardhana, adalah pendiri dan maharaja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 hingga kematiannya pada tahun 1309. Dilansir dari Direktori Majapahit, Raden Wijaya yang menjadi raja pertama merupakan bangsawan kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan putra dari Dyah Lembu, Tal dan ibunya berasal dari kerajaan Sunda Galuh. Dilansir dari Museum Nusantara, setelah kematian Raja Kertanegara, Raden Wijaya sempat melarikan diri dan saat itu dikatakan meminta perlindungan dari Arya Wiraraja, seorang penguasa dari wilayah Sumenep. Arya Wiraraja dikabarkan memiliki hubungan yang dekat dengan Jayakatwang karena kerajaan keduanya memiliki hubungan baik. Lewat Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian mendatangi Raja Jayakatwang dan mengatakan akan mengabdi untuk kerajaan Kediri. Penyerahan diri Raden Wijaya kemudian diterima oleh Raja Jayakatwang. Setelahnya, Jayakatwang memberikan tanah bernama Hutan Tari sebagai wilayah yang berhak dikelola oleh Raden Wijaya. Lokasi hutan tersebut dekat dengan aliran Sungai Brantas, tepatnya terletak di sekitar Mojokerto yang melalui beberapa daerah di Jawa Timur. Sungai tersebut merupakan sungai terpanjang kedua setelah Bengawan Solo. Wilayah hutan tersebut kemudian dibabat oleh Raden Wijaya dan dijadikan wilayah di mana ia dan para pengikut setia Singasari menetap. Ia membangun pemukiman dengan kelompok-kelompok kecil sebagai basis kekuatan dan kekuasaannya. Konon dari desa itu nama Majapahit muncul. Raden Wijaya sendiri yang memberi nama wilayah itu Majapahit. Tidak berselang lama, tepatnya tahun 1293, pasukan dari bangsa Mongol datang dipimpin Kubilai Khan hendak menyerang Raja Kertanegara. Melihat peluang itu, Raden Wijaya mengabarkan pada penguasa Mongol jika yang saat ini penguasa Singasari adalah Jayakatwang. Kabar bangsa Mongol dihasut untuk menyerang Jayakatwang sebagai wujud balas dendam Raden Wijaya atas kekalahan Singasari. Ia dan bangsa Mongol kemudian bersekongkol untuk menyerang Raja Jayakatwang dengan pasukan pendukung Raden Wijaya yang tersisa. Pasukan tersebut berjumlah 20.000 dan membuat kerajaan Kediri kalah. Setelah kemenangan sesaat, bangsa Mongol yang ingin kembali ke pelabuhan dikejutkan oleh serangan mendadak dari Raden Wijaya dan pasukannya yang masih tersisa. Raden Wijaya menyerang pada saat yang tepat, yaitu ketika bangsa Mongol sudah kelelahan dan mereka lebih menguasai medan pertempuran. Raden Wijaya berhasil mengusir bangsa Mongol dari Nusantara. Setelah kemenangan itu, sekitar tahun 1293, disebut-sebut pada 10 November, Lord Nanti Raden Wijaya diangkat menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia mendirikan kerajaan Majapahit, bekas wilayah Singasari dan Kediri dalam satu kekuasaan di tangannya. Istilah Majapahit muncul karena di kawasan hutan tarik, banyak terdapat buah maja yang rasanya pahit. Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit, pertama yang merdeka pada tahun 1263. Ia memerintah dengan mengangkat orang-orang yang setia mendukungnya dalam upaya menaklukkan Jayakatwang dan bangsa Mongol. Kisah kerajaan Majapahit sendiri terdapat dalam kitab Negara Kertagama dan Kakawin Para Raton. Dalam kitab Negara Kertagama Kekuasaan, Raden Wijaya berakhir pada tahun 1309. Ia menjadi raja pertama kerajaan Majapahit yang memerintah kurang lebih selama 16 tahun. Ia kemudian dimakamkan di sebuah candi di Simping sebagai arca Raden Wijaya. Setelah kematiannya, tahta kerajaan Majapahit diturunkan kepada Jayanegara. Raden Wijaya kemudian juga dibuatkan arca dengan digambarkan sebagai arca Harihara. Arca ini divisualisasikan menjadi setengah dewa Wisnu dan setengah dewa Siwa. Arca tersebut ditemukan di samping kuil Candi Simping, Sumberjati, Blitar, Jawa Timur. Saat ini, arca Harihara telah menjadi koleksi Museum Nasional Republik Indonesia. Menurut Prasasti Kudadu Dresmami IV, tertulis bahwasannya Lembu Tal, ayah Raden Wijaya, adalah anak Narasinghamurti. Menurut Prasasti Balawi, Judagar 05, Prasasti Sukamerta da Vincent Chess, dan Kakawin Nagara Kertagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanagara, raja terakhir kerajaan Singasari, yaitu Tribhuwaneswari, Narendraduhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Dengan Tribhuwaneswari, Wijaya mempunyai seorang putra bernama Jayanagara. Dengan Gayatri, Wijaya memperoleh 2 putri. Putri sulung bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Putri bungsu bernama Raja Dewi Maharajasa.